Berjumpa kembali bersama saya, Pastor Lawrence Dihe dari Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau. Saya berharap semoga semua pendengar setia YouTube Serambi Religius senantiasa diberkati oleh Tuhan dan semangat nilai religiositas semakin hari semakin berkembang. Dengan demikian kita mampu mempertanggungjawabkan iman kita bahwa sesungguhnya saya adalah Katolik sejati. Saudari-saudara umat Allah yang terkasih, besok tanggal 29 November Gereja Katolik memasuki masa khusus, yakni yang disebut dengan nama masa Advent. Kita semua pasti sudah mendengar apa itu kata Advent. Namun pada kesempatan ini saya hendak mengajak umat beriman sekalian untuk merenungkan lebih dalam dan mantap apa masa Advent dalam Gereja Katolik Roma. Mengapa saya menyebut Gereja Katolik Roma? Karena di lingkungan Protestan hanya beberapa gereja yang merayakan atau menjadikan minggu-minggu menjelang Natal itu sebagai masa Advent. Sedangkan di kalangan gereja Protestan lainnya, mereka bahkan sudah merayakan Advent itu dan sekaligus perayaan Natal. Mengapa orang Protestan merayakan Natal di bulan November penuh sukacita, menyambut Desember dan puncak 25 Desember? Ikutilah pesan sponsor saya pada edisi-edisi yang berikutnya. Kali ini kita mau melihat soal apa itu masa Advent. Sejak abad-abad pertama sejarah gereja bisa dibuktikan bahwa selalu ada masa persiapan untuk menyongsong perayaan kelahiran Yesus di Bethlehem. Persiapan yang dimaksudkan bertujuan sesuai dengan pemahaman dari kata Advent sendiri. Kata Advent bersendiri berasal dari bahasa Latin, yaitu Adventus, yang berarti kedatangan. Tujuan itu berupa persiapan untuk menyongsong pesta Natal tanggal 25 Desember dan perwujudan masa penantian kedatangan Yesus Kristus yang kedua sebagai hakim di akhir zaman. Kedua arti inilah yang mau ditekankan dalam masa Advent. Menantikan kelahiran Yesus Kristus di 25 Desember dan kedatangannya sebagai hakim di akhir zaman. Oleh karena itu, ibu bapak saudari-saudaraku yang terkasih, dalam pencatatan sejarah selanjutnya hal ini dipertegas dan dipertahankan kembali dalam Konsili Vatikan kedua yang pada saat itu melakukan pembaharuan liturgi. Masa Advent sendiri terbagi atas 4 minggu. Mulai besok kita masuk pada minggu pertama. Liturgi dari minggu pertama hingga tanggal 16 Desember hendak diarahkan lebih pada penantian eskatologis, yakni kedatangan Yesus Kristus sebagai hakim akhir zaman. Adapun macam-macam bacaan liturgi diarahkan pada tema ini. Sedangkan dari tanggal 17 sampai 24 Desember, bacaan liturgi baik itu ibadat harian maupun perayaan Ekaristi pada hari Minggu terarah pada kesiapan penyambutan kelahiran Yesus
di Bethlehem. Maksud dari dimensi eskatologis atas masa Advent ini menunjukkan bahwa keselamatan yang telah kita terima dari Allah akan dibawa kesempurnaan pada akhir zaman. Surat pertama Rasul Petrus bab 1 ayat 5. Diyakini bahwa seluruh hidup manusia adalah wadah pelaksanaan janji-janji Allah yang akan terpenuhi pada hari Tuhan. Dimensi ini hendaknya mengingatkan kita akan tugas misioner gereja untuk mewujudkan keselamatan itu sepenuhnya sampai kedatangan Kristus sekali lagi sebagai hakim dan penyelamat. Saudara-saudara umat Allah yang terkasih, bagaimana dengan warna pakaian liturgi selama masa Advent, yaitu warna ungu. Dan warna ungu berarti pertobatan. Maka muncullah liturgi ini dengan mengutip pesan para nabi, lebih khususnya Yohanes Pembaptis mengatakan, "Bertobatlah karena kerajaan sorga sudah dekat." Oleh karena itu, masa Advent adalah masa introspeksi diri. Silakan membangun niat tobat secara spesifik selama 4 pekan di dalam masa Advent ini, bahkan bisa masuk kepada 5 pekan. Saudara-saudara umat Allah yang terkasih dalam Yesus Kristus, masa Advent ini sendiri dalam perjalanan kehidupan selanjutnya ditandai dengan lingkaran Advent yang mulai dipasang di rumah-rumah atau di kapel-kapel atau di gereja. Maka ada di dalam Facebook ada yang bertanya, bolehkah memasang lingkaran Advent di rumah? Why not? Tidak masalah. Justru dengan memasang lingkaran ini kita menjadikannya sebagai suatu ruang di mana kita mengadakan suatu perjamuan atau hendak berdoa bersama sebagai satu keluarga, baik doa pagi maupun doa malam. Dan juga diketahui bahwa lingkaran Advent mengingatkan kita akan perlunya persiapan jiwa dan penyambutan seluruh jiwa dan raga kita dalam rangka menyambut kelahiran Tuhan. Saudara-saudara umat beriman yang terkasih dalam Yesus Kristus, melanjutkan soal masa Advent ini, maka lilin yang dipasang di lingkaran Adventnya pun memiliki warna yang bermacam-macam. Lilin yang dipasang ini terdiri dari 4 lilin. 3 diantaranya berwarna ungu yang melambangkan pertobatan dan penantian. Sedangkan lilin minggu ketiga Advent berwarna merah muda yang melambangkan sukacita. Dan minggu ini juga disebut sebagai minggu bersukacita atau Gaudete. Dikatakan demikian sebab minggu ini dimaksudkan untuk mengajak umat untuk bersukacita karena kedatangan Sang Penyelamat semakin dekat. Dan lilin yang berada dalam lingkaran Advent dinyalakan setiap hari Minggu dalam masa Advent itu sendiri. Dinyalakan dengan maksud supaya sang terang semakin dekat hingga lilin keempat-empatnya itu dinyalakan semua. Saudara-saudara umat Allah yang terkasih, di tengah pandemi ini muncullah banyak persoalan, juga banyak keluhan atau juga celetupan mengatakan
kapan masa ini berakhir. Kita tidak tahu kapan corona ini berakhir. Tetapi sukacita Natal tetap kita rayakan dengan penuh kegembiraan, dengan penuh bahagia, karena Dia sungguh lahir bagi kita semua. Selamat memasuki masa Advent. Tuhan memberkati kita semua. Amin.